Halo, assalamualaikum. Silakan duduk. Ini gimana mau duduknya? Oke, silakan. Sebelumnya jangan baca kan? Dengan Lisa Dengan Lisa. kelas 11 IPA 1. Ya, seperti pas asal. Baik, sebelumnya ada keperluan apa Mbak Lisa datang ke rumah kita? Saya ingin menceritakan permasalahan saya, Pak. Oke, permasalahan. Sebelum kita lebih lanjut tentang konseling, apakah Mbak Lisa siap untuk menceritakan masalahnya dengan apa? Siap. Oke, Mbak Lisa jangan takut karena kita ada asasnya, asas kerahasiaan di mana rahasia cerita Mbak Lisa nanti kita akan rahasiakan bersama. Jadi nggak ada yang mungkin. Oke, siap dong. Oke, baik Mbak Lisa. Coba Mbak Lisa ceritakan kembali masalah apa Mbak Lisa hadapi. Begini, Pak, saya kan sudah kelas 11 Oke, dan nilai mata pelajaran saya itu dari waktu kelas 10 kemarin, Pak. dari kelas 10 kemudian. Sebelumnya Mbak Lisa pernah mendapatkan kita kelas. Waktu SMP aja, Pak, itu juga cuma dalam peringkat 5 aja, Pak. Sampai juara. Baik, ternyata Mbak Lisa pernah cukup berprestasi ya waktu SMP. Terus Mbak Lisa tidak ikut bimbingan belajar Waktu SMP aja, Pak. waktu SMP. Kenapa waktu SMP? SMA tidak lanjut. Enggak, soalnya waktu SMP itu saya punya teman-teman yang rajin, Pak. Oke, terus Dan waktu SMA ini saya punya teman-teman yang lebih sering mengajak jalan-jalan. oke ngajak jalan-jalan. Saat waktu SMP Mbak Lisa sangat rajin ketika ada teman-teman. Waktu SMA beda jalan. Terus selain jalan-jalan apa aktivitas Mbak Lisa ketika pulang sekolah? Sekarang ini sih lebih sering main HP di rumah sama nonton drama, Pak. Berapa biasanya menghabiskan waktu untuk menonton drama? Dalam satu episode sih nggak cukup, Pak. Paling sampai larut malam itu bisa sampai per episode Oke. drama, Pak. Baik, di sini saya melihat Mbak Lisa ini ada perbedaan ya ketika aktivitas Mbak Lisa waktu SMP dan dulu waktu SMA menaiki kelas 10. Mbak Lisa kayaknya terperangkap mungkin dengan pergaulan dan lingkungan yang baru ketika di SMP. Baik, di sini saya akan bagi sebagai tas ini. Nanti kamu tulis aktivitas kamu waktu SMP dan juga waktu kamu SMA. Oke, nanti kamu ceritakan kembali tentang aktivitas kamu. Mbak Lisa, silakan untuk tulis. Jadi silakan tulis sekarang. Ya. Ya, Oke, Mbak Lisa, tolong ceritakan apa yang telah Mbak Lisa tulis. Dulu waktu SMP saya sangat rajin dalam hal belajar. Mungkin karena pengaruh teman-teman sekitar. Saya dan teman-teman saya sering belajar kelompok untuk menyelesaikan PR yang sulit. Bahkan pernah ikut bimbel untuk meningkatkan kemampuan belajar kami. Setiap 3 kali dalam seminggu kami mengikuti bimbel setiap pulang sekolah. Waktu SMP juga saya sering mendapat peringkat 5 besar. Hal ini membuat orang tua saya bangga. Dan dulu saya tidak pernah tidur terlalu malam karena takut bangun kesiangan dan terlambat ke sekolah. Ketika lulus SMP, saya sudah jarang bertemu dengan teman lama saya karena masing-masing dari mereka masuk ke SMA favoritnya. Terus Ketika saya masuk ke SMA, saya menemukan teman baru yang jauh berbeda. Saya memiliki teman yang dikatakan tidak terlalu ambisius dalam hal belajar dan menganggap belajar itu tidak penting. Dan akhirnya saya pun ikut ke pergaulan mereka. Yang dulunya saya rajin untuk belajar, saya sering malas dan bahkan sering mengerjakan PR di sekolah karena malamnya tidak sempat mengerjakan karena keasikan main Instagram dan nonton drama Korea. Dan ini salah satu sebabnya karena dari pengaruh teman-teman saat baru saya waktu SMA. Saya terpengaruh oleh perkataan teman saya bahwasanya jangan terlalu memikirkan nilai yang penting asal naik kelas. Hal itu membuat saya berpikir bahwasanya apa yang dikatakan teman saya juga benar. terus Toh naik kelas juga walau tidak belajar dan tidak berprestasi. oke, baik, terima kasih Mbak Lisa telah menceritakan gini. Di sini ada perbedaan ketika Mbak Lisa waktu SMP. Mbak Lisa ada target belajar karena kan lingkungan Mbak Lisa juga kan yang lebih mengarah untuk belajar. Sedangkan SMA
Mbak Lisa sepertinya terlalu mengikuti pergaulan teman-teman. Oke, maksudnya di sini Mbak Lisa tidak memiliki target belajar. Kenapa? Bisa Anda memiliki target belajar? Karena juga saya berpikir, oh kan tetap naik kelas Kak, walaupun nilainya pas-pasan. Oke, baik. Menurut Mbak Lisa itu bagus karena kelas gitu, tidak ada target belajar. Terus apakah ada perubahan ketika Anda memiliki target belajar ketika SMP dan ketika SMA? Ya pasti ada sih Kak, saya merasa waktu SMP itu lebih teratur karena saya rajin belajar. Sedangkan SMA ini saya lebih suka-suka kayak gitu. Jadi ketika Mbak Lisa memiliki target belajar, Mbak Lisa ada tujuan yang ingin dicapai. Betul. Baik, di sini Mbak Lisa saya ada banyak cerita di mana ada seorang, bukan cerita ini, ada kasus kemarin itu ada dua sahabat, dua teman itu sangat akrab sekali. Entah kenapa di suatu sepak dan keadaan itu mereka bertengkar. Nah, salah satu teman itu merasa sangat ketergantungan sama temannya. Jadi kalau ada PR, kalau ada tugas itu bergantung sama temannya. Nah, di satu sisi lain kita juga tidak bisa bergantung sama teman. Kita juga harus bisa menentukan tujuan belajar kita. Karena di situ ada hak dan kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Jadi tidak harus untuk mengikuti teman kita. Karena kan teman kita kan belum tentu juga kan mengarahkan kita untuk langkah yang lebih baik, kan sepenuhnya kita juga. Nah, baik, sini saya akan Mbak Lisa lagi untuk menuliskan bagaimana pendapat Mbak Lisa apabila Mbak Lisa ada di salah satu kondisi yang seperti saya ceritakan. Ini ditulis di Iya, kertas. ditulis terus tadi dilanjutkan paragrafnya. Oke, sambil cerita terus. Oke, sudah selesai itu. Bisa Anda belajar apa pendapat Anda tentang cerita tersebut? Ketika saya dalam posisi yang telah Bapak ceritakan, saya berpendapat bahwa saya akan melakukan pekerjaan secara mandiri walaupun sulit. Karena ketika dulu melakukan barengan dan pada akhirnya mengerjakannya sendiri, tanpa teman. Namun ketika disuruh memilih teman atau prioritas diri sendiri, saya memilih prioritas diri, namun tidak melupakan teman-teman saya. Karena saya berpikir kita juga tidak bisa hidup tanpa bantuan teman, karena kita adalah makhluk sosial. Namun ada kalanya kita harus mandiri dan tidak terus bergantung dengan teman. Bisa, maksudnya Anda tidak menjelaskan bahwa ada batasan antara hak dan kewajiban manusia sebagai pelajar dan juga kepada teman. Baik, bagaimana pendapat Anda mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang pelajar? Bisa Anda tuliskan di kesimpulannya. Baik, bisa Anda jelaskan dulu. Baik. Sebagai pelajar juga harus paham dari tujuan yang ingin saya capai ke depannya. Karena masa depan saya adalah hasil dari kerja keras, dari diri saya dan hasil keputusan sendiri, bukan dari keputusan teman-teman saya. Saya juga tidak bisa selamanya terpengaruh pergaulan. Ada kalanya saya berhak mengambil keputusan saya sendiri. Di sini sudah Mbak jelaskan bagaimana Mbak itu juga bisa bagaimana memilih teman. Ya, bagaimana teman yang juga bukan prioritas untuk bagaimana waktu itu juga memiliki kewajiban itu belajar. Karena kita di sekolah juga kan ada target, ada target nilai, ada kriteria ketuntasan minimal untuk kita supaya dia naik kelas. Karena kalau tidak menyebutkan KKM kita, otomatis kita tidak naik kelas. Jadi Mbak Putri tulis dan ada ceritakan bagaimana kesimpulan Mbak Putri dapatkan? Kesimpulannya, untuk saat ini saya juga harus belajar sungguh-sungguh. Dan walaupun teman-teman membawa pengaruh buruk, tapi saya bisa memilahnya mana yang baik dan mana yang buruk dari teman-teman saya. Oke, ya, benar sekali yang Mbak bisa sampaikan. Intinya kita juga harus tahu di mana posisi kita. Kalau ketika ada teman ingin mengajak jalan atau mengajak, kita juga harus tahu apakah
waktu kita habiskan juga untuk belajar. Karena bisa ada teman-teman waktu bimbel ke SMP. Ya, pasti ada. Masih ada kontak? Ada beberapa orang. Ada beberapa orang. Oke. Di sini saya ada tugas. Dalam 14 hari ke depan, saya mau Balisa untuk menghubungi teman-teman tersebut untuk enggak, salah satunya saja. Saya minta Balisa untuk menghubungi dia dan Balisa mengikuti kegiatan dia, terutama bimbelnya ya. Nah, saya mau melihat 14 hari ke depan apakah Balisa ada yang mengalami perubahan ketika Balisa dengan teman bimbel dan juga ketika dengan teman sekelas. Oke, Ya, Pak. sedia. Oke. Intinya Balisa ini adalah setelah Balisa ceritakan apa perasaan Balisa? Saya pengennya jadi lega Pak, karena saya dari tahu anak saya. Ya, oke. Jadi 14 hari ke depan Balisa juga harus kembali ke saya untuk konsul dengan dia untuk untuk ceritakan apa saja yang dalam Balisa. Ya, ada pertanyaan lagi Balisa? Udah, Pak. Ya ada. Oke, cukup sekian Balisa. Kalau Balisa harus lebih fokus lagi dalam belajar, Balisa harus lebih prioritaskan lagi ke dalam hidup pengajar dan juga bisa memilih hak dan kewajiban Balisa sebagai seorang pelajar. Terima kasih Balisa. Balisa ada masuk kelas? Ada Pak di sini. Oke, terima kasih Balisa karena telah mengikuti konseling. Sama.